ekonomi dalam 4 tahun inilah ya, ini banyak harus belajar ilmu lain ya, karena kalau kita tidak mengetahui tidak bisa menjelaskan atau apalagi memprediksi ekonomi ke depan. Jadi ya ini kita saat ini dunia ya termasuk Indonesia ekonominya menunggu hasil pemilu di Amerika gitu. Jadi ini tahun wait and see lah, tahun wait and see. Jadi kalau ya nanti Trump tidak terpilih baru kita bisa berharap investasi, bisnis, ya, konsumsi juga meningkat lagi di tahun 2025 depannya. Ada keinginan, ya ada janji kampanye, ya kombinasi antara kelanjutan dengan program-program baru. Gitu kan. Jadi untuk melanjutkan Pak Jokowi aja, untuk infrastruktur, untuk IKN, tidak mudah gitu ya. Itu udah cukup mahal ya. Sementara Pak Prabowo juga ada program buat ya makan siang gratis yang kalau versi fullnya itu 400T. Halo Sobat Maju, selamat datang di podcast pertama Perekonomian Maju. Saya Safira Puspita di sini sebagai host dan sebelah saya ada seorang ahli ekonomi hebat Indonesia dan mungkin teman-teman Sobat Maju udah kenal beliau sebagai dosen ekonomi Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Berli? Baik, terima kasih diundang. Salam juga sahabat Maju. Betul. Kira-kira akhir-akhir ini Bapak ada kesibukan apa saja nih Pak? Ya banyak balik ngajar dan meneliti ya kan. Saya juga selain dosen di UI juga di Indef ya sebagai direktur riset itu. Mungkin teman-teman Sobat Maju pada penasaran apa sih yang membuat Bapak terjun ke dunia ekonomi, terutama ekonomi Indonesia? Apa ada hal tertentu atau hal pribadi sendiri dari Bapak? Ya, jadi waktu dulu memang saya kan mahasiswa atau kuliah waktu itu ya. Jadi zaman saya masuk 95 dan ya waktu itu mengalami ya dekan saya Pak Dulu Jatun, lalu jadi kajur saya Pak Faisal Basri, waktu itu kepala LPM-nya di kampus lembaga penelitiannya Bu Simulyani. Jadi dan lalu mengalami krisis moneter ya 98 ya di mana ya bukan hanya secara abstrak teoritis ekonomi itu penting tapi terasa sampai ke ya pribadi keluarga gitu kan. Jadi banyak yang tutup perusahaan itu kan, banyak kafe tenda. Jadi ya dan melihat ya tadi at least 3 orang itu dan beberapa dosen-dosen lain juga punya peranan ya baik di dalam pemerintah maupun sebagai akademisi dan pengamat. Sepertinya kayaknya pengen juga untuk meneruskan beliau-beliau gitu lah. Jadi inilah jadi pengaruh dosen-dosen yang hebat waktu itu yang saya dapati itu. Oh, keren juga ya teman-teman Sobat Maju. Dan mungkin aku mau mulai sebagai pertanyaan awal nih Pak. Kalau Bapak melihat situasi terkini dan dibandingkan dengan cerita yang tadi Bapak sudah sebutkan, apakah ada perkembangan tertentu atau bagaimana sih situasi ekonomi Indonesia saat ini? Ya, jadi ekonomi kan tidak berdiri sendiri ya, jadi terkait dengan banyak sektor lain ya. Jadi ekonomi dalam 4 tahun inilah ya, ini banyak harus belajar ilmu lain ya, karena kalau kita tidak mengetahui tidak bisa menjelaskan atau apalagi memprediksi ekonomi ke depan ya. Jadi waktu mau pandemi ya, awal pandemi kita harus belajar tentang kesehatan, tentang vaksin ya, time effectiveness dan dari pengobatan dan flattening the curve lah bahasa-bahasa itu yang karena kalau kita nggak ngerti kesehatan ya waktu itu kesehatan adalah panglima gitu kan. Kemudian mulai 2 tahun lalu ya kita harus belajar ekonom, harus tahu tentang geopolitik ya, strategi perang, harus tahu ya Kharkiv ya, harus tahu ya gimana metode serangan Rusia, metode pertahanan Ukraine ya, karena ya dampak dari Ukraine dan konflik itu terasa ke dunia dan ke Indonesia dengan naiknya harga pangan. Jadi kita untuk bisa melihat dampak inflasi ya, dampak ke pertumbuhan, ke supply chain investasi harus tahu kondisi perang di Ukraine ya, dan apalagi beberapa bulan lalu kan mulai Oktober itu di Gaza ya. Jadi sekarang geopolitik adalah panglima gitu ya, karena masih pada menahan dan wait and see para investor yang melihat perkembangan di 2 tempat tersebut ya. Makanya bahkan lembaga-lembaga besar yang biasanya ekstra optimis itu pun seperti ADB, World Bank, IMF tuh hampir semua
menetapkan atau memproyeksikan pertumbuhan tahun ini 4,9 di Indonesia. Jadi nggak tembus 5% ya. Jadi lebih rendah dibandingkan biasanya 5 ke atas ya. Jadi apalagi pasca pandemi. Jadi memang saat ini kita kena imbas lah dari kondisi geopolitik global ya, sehingga memang plus Indonesia juga sedang pemilu ya, di mana secara historis ya tahun pemilu, tahun dilaksanakan pemilu itu biasanya investasi dan menurun ya investasi, karena ya wajar para investor masih menunggu bukan hanya presidennya tapi juga kabinetnya dan arah ekonomi ke depan gitu. Jadi dan harus satu lagi ya, saat ini ujung dari dua geopolitik tadi di Gaza dan di Ukraine itu adalah pemilu Amerika ya, karena Netanyahu di Israel dan Putin di Rusia itu hubungan cukup baik dengan Trump ya. Jadi kalau Donald Trump terpilih kembali ya, mereka berharap akan dapat dukungan yang lebih kuat lah dibandingkan di Joe Biden sekarang gitu. Jadi sepertinya akan menahan atau mencoba eskalasi sampai dengan pemilu Amerika bulan November gitu. Jadi ya ini kita saat ini dunia ya termasuk Indonesia ekonominya menunggu hasil pemilu di Amerika gitu. Jadi ini tahun wait and see lah, tahun wait and see. Jadi kalau ya nanti Trump tidak terpilih, baru kita bisa berharap investasi, bisnis ya, konsumsi juga meningkat lagi di tahun 2025 depan. Semoga ya, semoga tetap meningkat. Dan mungkin teman-teman Sobat Maju tadi ada penasaran dan sudah jawabannya sudah dijawab oleh Bapak Berli ini sendiri, karena kan banyak banget kejadian seperti perang di Timur Tengah ataupun bahkan pasca pemilu itu sendiri. Nah kalau misalkan aku boleh ungkit pasca pemilu, apalagi kan pemerintah baru, masyarakat juga pasti tentunya harus beradaptasi dengan bagaimana sih ekonomi, seperti misalnya ada masalah ekonomi baru atau misalkan ada krisis ekonomi yang tiba-tiba menghantam dunia dan juga berdampak ke Indonesia. Kira-kira kalau dari Bapak sebagai ahli ekonomi sendiri, apakah ada saran untuk pemerintah baru seperti Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan hingga 2029 untuk menangani hal ini, untuk waspada hal-hal seperti ini? Ya, jadi ada saying gitu bahwa ya, politisi berkampanye sebagai seorang revolusioner, tapi ya ada juga yang bilang seperti seorang ahli puisi, tapi nanti akan memerintah sebagai orang konservatif atau narasi ya, karena ya waktu campaign lebih ya bisa menjanjikan banyak hal itu kan, berargumen ya, tapi ketika sudah memerintah ya sudah dalam posisi akan menghadapi konsen ya atau institusi keterbatasan khususnya dana gitu yang nanti harus membuat pilihan-pilihan sulit ya. Maksudnya ya seperti tidak ya Pak Jokowi mungkin satu yang cukup berhasil ya. Jadi dengan dari awal sudah berkampanye tentang infrastruktur ya, dan ketika pertama terpilih 2014 juga ya berani menghabiskan political capital buat mengurangi subsidi BBM, dialihkan ke infrastruktur. Nah ini sekarang tidak begitu banyak lagi yang bisa dipindahkan dan dialokasikan karena subsidi BBM sudah menurun gitu ya, sudah cukup menurun ya di tangan Pak Jokowi gitu. Sementara ya ada keinginan ya, ada janji kampanye ya, kombinasi antara kelanjutan dengan program-program baru gitu kan. Jadi untuk melanjutkan Pak Jokowi aja untuk infrastruktur, untuk IKN tidak mudah gitu ya, itu udah cukup mahal ya. Sementara Pak Prabowo juga ada program buat ya makan siang gratis yang kalau versi fullnya itu 400T ya, dinyatakan oleh bahkan saudara sendiri ya Pak Hashim ya. Kemudian ada rencana juga meningkatkan anggaran militer ya beberapa tahun lalu sempat agak ramai ya karena mau hitungannya ribuan triliun ya. Ya itu padahal penerimaan sepertinya tidak akan meningkat secara signifikan ya. Jadi penerimaan itu sekitar 2.200 triliun ya, yang pajak ya, yang non pajaknya sekitar
just 800 triliun, sementara belanja kita 3.300, 800 itu sudah buat belanja ke daerah, transfer ke daerah. Pendidikan dari patok 20%, jadi yang bisa di adjust ya sekitar 1.000 triliun gitu. Padahal itu juga ada biaya belanja pegawai, ada belanja program-program mana yang akan dicopot atau dikurangi ya buat dialihkan. Ini challenge yang tidak mudah gitu. Jadi memang nanti akan, saya kira nanti akan sampai ke titik ya mana yang diprioritaskan ya, karena baru saja beberapa hari lalu di Qatar Economic Forum ya Pak Prabowo baru bicara bahwa plannya atau hitungan dari pakar-pakar dan timnya beliau itu bisa menjalankan program makan siang gratis dengan tidak melebihi defisit 3% ya. Jadi berarti likely itu akan di scale down lah, betul, at least buat tahun pertama ya, which is secara policy juga bagus ya. Jadi secara kebijakan yang besar dan mahal itu sebaiknya memang di test case dulu, di pilot ya di beberapa kabupaten kota, baru nanti di upscale ke nasional itu. Jadi kita lihat ya bagaimana berselancar ya sehingga tidak dianggap melanggar janji kampanye, tapi juga secara finansial bisa diwujudkan. Nah, Sobat Maju, seperti yang Pak Bel sudah katakan tadi, ternyata bukan cuma kegiatan ekonomi nih yang bisa mengganggu dampak ekonomi Indonesia, tapi seperti politik lingkungan, dan juga kita juga harus, seperti mungkin teman-teman Sobat Maju mengkomentar akhir-akhir ini lagi panas, atau misalkan suasana lagi sedang tidak baik-baik lah Indonesia. Nah, mungkin tadi kan Bapak dalam pihak pemerintah nih, bagaimana dengan pihak masyarakat, apa sih yang perlu diantisipasi? Ya tadi pemerintah ya memang punya peranan khususnya buat ya yang paling simpel mungkin plastik sampah gitu ya, atau kantong sampah ya, kantong plastik lah gitu ya, yang pasti berbeda-beda ya. Jadi misalnya kalau pas saya di Bali, kalau pesan makanan ojol itu mereka minta kantongnya balik gitu. Iya. Jadi kantongnya pun tidak boleh plastik ya. Jadi sustainable ya. Dari restorannya nggak boleh plastik. Gitu. Tapi kalau di Jakarta, kita pasar di sini kan sebagian kantongnya masih kantong plastik. Gitu. Jadi itu mungkin kita juga bisa push ya supaya ya restoran juga sudah package makanannya itu dengan yang bisa didaur ulang ya, dan kita juga bisa pakai tumbler gitu ya kemana, jadi mengurangi botol plastik dan sedotan juga, straw juga itu kan single use plastik yang kesannya sedikit, tapi kalau ya tiap seminggu 2 kali 3 kali minum kopi itu beli kopi itu udah numpuk gitu, sudah banyak ya sabik-sabiknya. Ya lalu ya itu yang pendek ya, tapi kita juga ada challenge menengah ya, SDM ini yang sangat atau cukup mengkhawatirkan ya, di mana di World Economic Forum misalnya Indonesia itu ranking skill labor kita rendah ya, jadi termasuk ranking saya agak lupa 80 sekian ya. Jadi mereka atau semangat buat invest atau masuk ke Indonesia, tapi ya udah Indonesia jadi pasar aja deh karena pekerjaannya kurang skillful gitu. Itu juga challenge bagi kita gitu. Jadi ya udah mereka buka pabriknya ya kayak Tesla buka di Thailand, Apple buka pabriknya di Vietnam bukan di Indonesia gitu kan. Jadi di antara beberapa faktor lain itu adalah labor skill ya, yang kalau kita tarik lagi adalah ke pendidikan kita ranking PISA. Jadi PISA itu ujian atau tes yang soalnya sama di 70-an negara, 70-80. Nah kita tuh di ranking bawah gitu. Wow. Dan bahkan di bawah, tapi yang paling menyedihkan di bawah Vietnam gitu. Jadi Vietnam ini sudah menyiapkan untuk jadi negara makmur gitu ya, dengan mendidik anak generasi mudanya dengan baik gitu. Ya kalau kalau di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam kita udah ikhlas gitu. Tapi ini di bawah Vietnam itu harusnya jadi wake up call ya dengan sistem pendidikan kita gitu. Ya sedikit challenge sih bahwa guru-guru ya itu kan adalah pegawai tingkat 2 ya, sehingga ada daerah yang kelebihan guru,
rasio guru terhadap siswa yang tinggi, ada yang sedikit, tapi susah sekali mindahinnya antar daerah gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah stunting, ujung-ujungnya. Ya karena dari survei kesehatan gizi 2022 terakhir itu masih 21,6%. Ya, bayangkan ya, berarti 1 dari 5 anak yang lahir di tahun 2022 itu stunting, 1/5 ya 21%. Dan itu sekali udah stunting itu sulit atau untuk catching up atau remedialnya, berarti harus diidentifikasi, harus dikasih suplemen makanan yang intens ya, supaya tidak sampai mengganggu perkembangan otak ya, karena nanti ada lingkaran setan kemiskinan atau kemiskinan antar generasi. Waktu kecil stunting, dia organ syaraf otaknya tidak berkembang dengan sempurna, pendidikannya tidak, susah menyerap pelajaran di sekolah ya, biarpun gurunya bagus ya, kalau dia secara internalnya kurang tertinggal karena stunting ya sulit, sehingga nanti dapat kerja ya, sekolahnya juga susah untuk tinggi, berarti apalagi kuliah ya, lulus SMA juga udah bagus, sehingga nanti ketika bekerja juga tidak produktif. Nah ini nih nanti diturunkan lagi ke generasi berikut. Nah, ini yang harus diputus ya, kemiskinan antar generasi harus diputus gitu. Nah ini challenge besar yang Pak Prabowo tadi di Qatar itu menyampaikan ya, ketika saya presiden ya, rakyat saya tidak boleh miskin dan lapar. Nah ini jadi PR beliau ya, harus segera, karena dampaknya bukan hanya setahun, dampaknya seumur hidup, bahkan bisa ke generasi berikutnya gitu. Betul sekali. Jadi kata kunci di sini adalah pemerataan untuk seluruh masyarakat ya. Ya, equality of access ya. Kita ingin di anak Indonesia lahir dimanapun, dari orang tua seperti apapun itu, kalau dia rajin dia bisa ya hidup dengan layak dan tidak disadvantage karena lottery of life ya, karena dia lahir kebetulan di daerah terpencil atau orang tua menengah bawah ya, atau miskin bahkan. Nah ini yang harus diputus ya, sehingga identifikasi dan program-program pemerintah harus tepat sasaran. Betul. Jadi kalau kita bicara soal pemerataan atau semua mempunyai kesempatan yang sama, tentunya kita ingat dengan Indonesia memiliki prinsip Pancasila nih Pak. Nah, apalagi ada kata-kata soal ekonomi Pancasila. Prabowo Gibran dalam kampanyenya sendiri itu sudah membawakan mereka akan menerapkan ekonomi Pancasila. Kalau menurut Bapak sebagai ahli ekonom, bagaimana nih Pak? Ya, saya kira semua capres pasti tidak akan bilang tidak Pancasilais ya. Ya, jadi saya sendiri enggak. Tidak melihat atau tidak pernah dengar statement itu, jadi malah baru dengar sekarang gitu ya. Jadi saya tidak tahu atau sulit ya. Tapi kalau program-programnya saya berapa kan yang prioritas itu prioritas 8 itu diantaranya kan ya makan siang gratis itu kan. Ada berapa lagi yang lain? Ya pertanyaannya kan itu uangnya dari mana gitu, cukup apa enggak uangnya kan. Jadi dan secara administratif juga ya beberapa hari ini disebut akan jadi atau dibentuk lembaga atau kementerian baru, itu juga challenge gitu ya, karena tahun-tahun lalu ya selama Pak Jokowi, Pak SBY, kementerian baru itu setupnya aja hampir setahun gitu ya. Jadi untuk dapat berarti kan kalau kementerian baru perlu dicari tempatnya, perlu sekjennya, deputi-deputinya mesti ditunjuk atau seleksinya seperti apa, eselon 1-nya, eselon 2-nya gitu kan. Anggarannya itu takes time ya. Jadi takes time ya. Jadi ya itu yang kita tunggu seperti apa, sehingga jangan tahun pertama habis untuk setting up ya. Jadi baru bisa jalan tahun kedua untuk program-program yang strategis, padahal yang sebutkan prioritas saya kurang yakin itu 100 hari atau setahun pertama, itu 8 itu perlu gerak cepat. Kalau misalkan kita menimbang dari bagaimana kerjaan pemerintah saat ini dalam mengatasi hal kesenjangan sosial dalam ekonomi, apakah Bapak kira-kira bisa memberi saya beberapa tahun atau prediksi beberapa tahun ke depan, karena kesenjangan sosialnya kan sudah masalah lama ya, dan orang-orang sudah mulai membicarakannya makin terus-menerus, apalagi sobat-sobat maju ini. Kira-kira Bapak ada prediksi tahun berapakah Indonesia bisa mengatasi kesenjangan sosial? Oh, itu tergantung ya kinerja. Jadi kan kita lihat kinerja berikut seperti apa tadi. Ya tadi kalau untuk setup kementerian atau lembaga pangan aja setahun, berarti yang pasti tahun depan nggak selesai yang pasti, gitu kan. Jadi agak sulit ya, karena
kalau zaman Pak Jokowi kita bisa prediksi karena kita tahu gaya kerjanya udah kita lihat, tapi dengan gaya presiden dan nanti menteri baru ya tergantung kinerja timnya seperti apa nanti gitu. Itu. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir, apakah Bapak ada saran untuk teman-teman Sobat Maju juga mungkin tahu untuk pemerintah ke depan, gak cuma Prabowo Gibran, mungkin ke periode selanjutnya untuk menangani ekonomi Indonesia, mungkin setelah Bapak mengamati ekonomi itu ternyata berjalannya begini, dan apa sih penanganan yang tepat untuk tetap menjaga kestabilitas itu sendiri? Ya mungkin satu yang paling penting itu adalah data ya. Jadi ini sudah program Pak Jokowi Indonesia Satu Data gitu kan. Tapi ya tidak lambat perkembangannya ya, karena ya nanti program-program kan ujung-ujungnya harus terkait dengan data tadi. Misalnya tadi stunting itu kalau kita sudah punya satu data bisa melihat atau bisa mengidentifikasi wah perempuan yang punya atau hamil pada usia di bawah 25 dari keluarga miskin, pendidikannya rendah, income-nya rendah ya. Income kan kita harusnya bisa ada data buat mengetahui dari Reksosek kemarin kan. Ya, itu sudah indikasi rawan stunting ya, sehingga harusnya diawasi dan dideteksi datanya lebih ketat ketika sudah mulai hamil, sudah mulai lapor ke posyandu atau ke dokter anak gitu ya. Nah gitu. Jadi misalnya, jadi kalau datanya sudah baik ini tidak harus menunggu sudah lahir baru wah ini ternyata stunting dan baru dikasih remedial, tapi bisa pada saat masih dalam kandungan bisa dikasih suplemen nutrisi antisipasi gitu ya. Gitu ya. Jadi ya ekonom dan sekarang big data analis gitu kan, itu kita sudah lumayan bagus prediksi menggunakan data, tapi datanya perlu ada dulu gitu ya. Jadi data-data ini yang ya tadi contoh satu kan ya, buat banjir, buat nanti pendidikan, buat kesehatan yang lain itu bisa banyak yang bisa improvement public service kalau datanya tersedia. Tapi ya memang concern ataupun ada juga ya suara-suara bahwa kalau ada data ya jadi ya lebih susah juga buat penyelewengan gitu kan kalau datanya rapih semua gitu. Betul. Ya terus ya korupsi tentunya ya, korupsi ya ini harus beberapa kali Pak Prabowo bilang di berbagai forum ya ini harus dibuktikan ya, ini seleksi KPK sebentar lagi dimulai ya, itu harus pansel dan nanti anggota yang dipilih ya juga harus mencerminkan orang-orang yang punya integritas, punya kemampuan ya, dan buat melawan korupsi gitu. Dan nanti ditunggu adalah kapabilitas kan orang-orang yang menjadi menteri, kepala lembaga atau kepala staf presiden ya. Tadi orang-orang dekat nanti yang kita lihat track record dan kemampuannya gitu. Jadi saya kira ini yang mesti disiapkan walaupun katanya kelanjutan, tapi tetap perlu ada evaluasi ya, perlu ada perbaikan, improvement kan, sehingga tidak pasti sama karena challenge-nya juga berubah ya, challenge-nya semakin berat ke depan gitu kan. Nah mungkin Sobat Maju, maaf banget nih aku harus mengakhiri episode kali ini, dan Pak Billy juga makasih banyak banget udah informasinya. Teman-teman Sobat Maju mungkin sudah terinsight yang baik-baik sekali. Nah mungkin tapi kalian jangan lupa untuk menantikan episode selanjutnya, dan aku sangat berterima kasih sekali Bapak sudah mau menjadi narasumber pertama dari episode podcast kali ini. Dan mungkin kita mulai sampai jumpa episode selanjutnya. Dadah.